Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 20 kami akan melakukan percobaan pada modul 4 Praktikum Robotika, yaitu pada percobaan 2 ya, robot hexapod. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Syukri. Saya Sanul Fajri. Oke, langsung aja kita ke percobaan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa aja yang ada pada bagian robotnya. Jadi di sini itu kita menggunakan motor servo dynamic cell ya, dimana di sini terdapat sebanyak 18 buah motor dynamic cell ya. Kemudian dia itu saling berkomunikasi menggunakan satu jalur kabel data ya, di mana dia terhubung ke IC ini ya, di mana IC-nya ini itu merubah komunikasi full duplex menjadi half duplex ya, di mana yang full duplex itu komunikasi antara IC-nya itu ke tensi ini ya, QWERTY, kemudian dijadikan half duplex itu ya untuk komunikasi ke penggeraknya itu atau si dynamic cell-nya ini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan supply ya, langsung ke power supply ya. Terus untuk selanjutnya jalan ya, bagian cox. Ya, selanjutnya itu di sini ya terdapat struktur dari si robotnya itu, di mana ada koksa ya. Di sini mengatur pergerakan robotnya itu untuk horizontal. Kemudian di sini ada bagian untuk femur ya, untuk menghubungkan antara koksa dan juga tibia ya. Kemudian ada tibia itu adalah bagian ujung dari si kaki yang robotnya itu ya, yang membantu robotnya itu untuk menapak dan juga melangkah. Nah, kemudian ya mungkin boleh kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk posisi ketinggian robot paling minimum ya. Kemudian center 3 ya, atau center 3. Kemudian di sini untuk kondisi setengah ya, atau center 2. Kemudian yang paling tinggi itu di center 1. Nah, ini di center 1. Ini untuk yang paling tinggi. Kemudian kita akan kembali lagi ke posisi center 3 dan kita melakukan pergerakan robot, yaitu tripod ya, di mana pergerakan robotnya itu menggerakkan 3 buah kaki robot, dan sedangkan 3 buah kaki robot lainnya itu dia akan menapak. Dan di sini posisi robot dengan tripod itu dia akan berjalan lebih gesit ya, lebih cepat. Tapi untuk stabilitasnya itu sendiri dia tidak stabil pergerakan lainnya. Yaitu yang wave ya, dimana pergerakan robotnya itu dia akan menggerakkan salah satu kakinya doang, dan untuk kaki yang lainnya itu dia akan menapak. Dan untuk kondisi kelebihannya itu sendiri ya, pergerakan robotnya itu lebih stabil, dan sedangkan untuk kekurangannya itu sendiri ya, robotnya itu cenderung paling lambat. Kemudian kita akan melakukan yang bagi ripple ya. Nah, dimana pergerakan robotnya itu dia akan menggerakkan 2 buah kaki, sedangkan kaki lainnya itu dia akan menapak. Dan untuk kondisi ini gerakan robot itu bisa kita bilang dia lebih stabil ya, karena dia menggabungkan antara tripod dan juga wave gate. Di sini kita menggunakan untuk pergerakan itu di center 3 yang paling rendah atau minimumnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang sama ya, yaitu mensimulasikan robot hexapodnya itu di komputer. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan itu simulasi robot hexapod hingga ROS. Yang pertama itu untuk kita memunculkan workspace dari ROS itu, kita tuh ketikan pilih hexapod itu untuk masuk ke workspace dari robot hexapod ini. Kemudian untuk kita mengcompile semua berkas proyek ini biar tidak gagal, kita masuk ke catkin_make. Nih, catkin_make. Nah, kemudian untuk supaya kita bisa masuk ke file yang dikenali oleh sistem itu, kita masuk ke source
search default slash setup base. Nah tuh kemudian setelah di sampai itu barulah kita nanti melaunch dari robot ini. Yang pertama tuh untuk kita munculkan visualisasi robot support tuh kita harus launch Hexapod ini ya. Muncul default, buka default lagi. Ini. Buka ini. Nah, kemudian nanti akan muncul bagian default Airfish ini. Dan Tekan add di sana. kemudian kita tekan add di sini. Terus Robot model. Terus kita oke. Dan kita oke. Itu sini. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan Terus, kita bisa mengubah warna di sini. Bukan warna. Dan Kalau robot yang bergerak. kalau ingin robot yang bergerak kita bisa pilih world. Kalau ingin tampil robot saja ada di MT body. Dan selanjutnya itu kita buka terminal baru dan untuk kita Biar robotnya bisa dikenal sistem kita ketik source /hexapod ws development ABS. Selanjutnya itu kita akan mengamati pergerakan langkah dari Hexapod ini. robot yang berjalan. Untuk robot yang berjalan itu pertama kita menggunakan yang Hexapod control tripod. Kemudian nih. Jadi kan modenya dulu. Nah, jadi robot ini akan bergerak dia itu membagi kedua kaki 6 kaki menjadi 2 kelompok, yang mana 3 bergerak maju ke depan dan 3 lagi menapak. Jadi dia tuh ada 3 kaki yang maju ke depan dan 3 lagi yang menapak seperti ini. Dan jika kita ingin mengubah dari pola pergerakan itu, kita ubah ke run Hexapod untuk kita lihat ripple. Yang mana ripple ini digunakan untuk jalan pola jalan robot di daerah bergelombang, yang mana dia tuh menggunakan 2 kaki untuk maju ke depan, untuk kaki kanan dan kiri. Nih. Dan misalnya itu Intinya dan untuk kalian terakhir, kalau kita ingin pola gerak itu wave, yaitu dia tuh nanti kita jalankan satu pesanan Hexapod control wave gate, karena kaki itu kan bergerak satu persatu untuk maju ke depan, dan selebihnya medan menapak. yang Yang digunakan tuh di medan yang ekstrim. Di sini kami akan menjelaskan ya modul 4 yaitu robot Hexapod. Sebelum mengenalkan nama saya Syukri. Saya Fatul Fajri. Assalamualaikum Ramadhani. Oke. Untuk penjelasannya pertama itu ya, saya jelaskan apa itu robot Hexapod ya. Jadi robot Hexapod itu sendiri yaitu adalah robot yang memiliki 6 buah kaki ya, di mana robot ini dia mengikuti pergerakan seperti pergerakan pada kumbang atau serangga. Nah, kemudian pada robot ini itu biasanya terdapat 3 buah sudut kebebasan ya, di mana sudut ini nantinya akan membuat robot itu lebih fleksibel dan juga meningkatkan stabilitas dari si robotnya itu. Nah, kemudian dari robotnya itu dia juga memiliki struktur ya, di mana strukturnya itu ada 3 buah, ada kosa, ada femur, kemudian ada tibia. Nah, saya akan jelaskan apa itu kosa. Kosa itu adalah bagian dari pangkal si kaki robotnya ini. Nah, di mana kosanya ini dia akan mengatur pergerakan dari si robot dan juga stabilitas dari si robotnya itu. Nah, kemudian ada bagian femur. Nah, bagian femur ini itu adalah bagian yang menghubungkan antara kosa dan juga tibia, di mana si femurnya ini juga sebagai bagian untuk menahan beban dari si robotnya. Kemudian ada bagian tibia. Tibia itu adalah bagian dari ujung si robotnya itu yang membantu robotnya itu untuk menapak dan juga untuk melangkah. Nah, selanjutnya untuk pola pergerakan dari robot Hexa akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya itu adalah pola pergerakan. Nah, jadi secara sederhananya itu dia sebagai gaya atau pola melangkah pada robot. Nah, jadi dia nanti robot itu bisa berpindah tempat dengan seimbang. Nah, di pola gerakan itu dia ada 3 macam. Yang pertama itu ada tripod gait. Tripod gait ini dia jalannya seperti kecoa. Jadi karena punya 6 kaki, dia dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A itu kaki depan kanan, belakang kanan, tengah kiri. Dan untuk kelompok B itu kebalikannya, berarti kaki depan kiri, belakang kanan, tengah kanan, tengah kanan. Nah, jadi nanti 3 kakinya bakal naik dan 3 kaki lagi itu bakal menumpangnya. Nah, di sini kelebihannya itu dia kecepatan itu tinggi karena ada 3 kaki, dan untuk kelemahannya itu dia tidak stabil, jadi dia cuma bisa digunakan pada permukaan yang datar. Selanjutnya itu adalah wavegate, jadi dia yang paling lamban karena yang digunakan itu hanya 1 kaki dari 5 kaki, jadi polanya itu dari belakang, tengah, depan. Nah, kelebihannya itu dia lebih stabil karena yang numpang itu ada 5, sedangkan kelemahan itu dia geraknya paling lamban karena cuma 1 kaki yang gerak. Nah, dia biasa digunakan pada permukaan bergelombang. Selanjutnya itu ada ripple gate, jadi dia kombinasi antara si tripod dengan si wave. Jadi dia mengangkat 2 buah kaki secara bersamaan, yaitu bagian kiri dan kanan dengan beda fasanya itu 150 derajat. Jadi biasanya digunakan pada jalan yang medannya itu curam. Kelebihannya itu dia lebih stabil, sedangkan kelemahannya dia tidak secepat dari si tripod. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait prosedur percobaan. Baik, soalnya saya akan menjelaskan itu prosedur percobaan. Yang mana pada prosedur percobaan ini tentu ada 2 percobaan. Itu pertama simulasi robot dengan robot hexapod menggunakan ROS. Untuk yang pertama langkah 1 kita menginisialisasi workspace dari ROS itu dengan cara membuka terminal dan kontrol LT. Dan untuk kita bisa masuk ke kerja workspace dari robot hexapod ini, kita menggunakan perintah cd/hexapod.os ini, dan kita lakukan proses compile untuk masuk ke berkas yang kita kenalin, dan untuk menghindari kegagalan itu dengan Captain Mac. Nah, kita perbarui lingkungan Petros ini agar kita masuk ke folder yang dikenal oleh sistem itu dengan soft default/setup-best. Dan langkah kedua kita menjalankan launch file simulator. Yang pertama kita panggil launch utama untuk memvisualisasi robot hexapod dan perintah launch hexapod description display launch. Dan kita akan amati layar komputer dengan muncul jendela Airfish. Dan untuk ketika itu kita akan menjalankan program pergerakan dari get hexapod ini. Pertama kita bukan kontrol LT untuk terminal baru, dan kita perbarui ROS folder yang kita kenali semua itu dengan source hexapod as default setup base. Dan kita jalankan program langkah hexapod yang ingin kita gerakan utama itu misal tripod gate. Kita buatkan pemanggilan itu ROS run hexapod control tripod gate move.py, sehingga nanti pada frame Airfish ini kita ganti frame itu dari menjadi world supaya kita bisa lihat pergerakan robotnya. Dan nanti kita amati pergerakan robot hexapod ini. Mana pada robot pergerakan tripod gate ini, yaitu di tripod gate itu dia tuh membagi ke 6 kaki robot menjadi dua kelompok, mana dia itu akan bergerak 3 maju ke depan dan 3 menapak ke tanah. Dan untuk kaki kedua, misalnya kita mau ganti pergerakan kakinya itu dengan kontrol misalnya kita menggerakkan ripple, yaitu kombinasi dari pergerakan tripod dan wave, yaitu di ripple, yang mana nanti itu pergerakan itu 2 kaki maju ke depan, itu kanan dan kiri. Nah, dengan cara menjalankan program seperti ini, dan kita nanti amati pergerakan langkahnya. Dan untuk kalau kita ingin melihat pergerakan wave, kita juga bisa manggil program itu ROS hexapod control wave get move.py. Dan nanti itu di pergerakan wave ini, yaitu pergerakan itu akan satu-satu secara berurutan. Dan untuk percobaan kedua kita akan mengoperasikan robot hexapod ini. Yang pertama itu kita harus memastikan semua supply pada robot dalam keadaan off. Dan kita hubungkan microcontroller robot pada laptop, dan kita buat listing program yang telah disediakan tuh. Kita upload pada programnya pada microcontroller, dan kita switch pada robot untuk mengaktifkan robot, dan kita akan mengamati pergerakan robot.
Dan barulah kita simulasikan pada program itu kita ingin menggerakkan pola pergerakan tripod gate, wave gate, ataupun ripple gate. Yang mana setelah semua pola pergerakan disimulasikan, maka matikan robot hexapod ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.